Hari ini mungkin anakmu bermasalah, suamimu bermasalah. Mungkin saudara merasa saudara orang yang bermasalah. Tapi saya mau berkata Tuhan sambar aku. Seperti waktu Kapten Marvel disambar saudara. Begitu dia disambar kena ledakan. Dia menjadi pionir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, setiap tempat yang paling susah, setiap tempat yang paling keras, setiap tempat yang paling gak bisa saudara ya untuk dikerjakan. Setiap kali kami utus yang namanya CS dan SS, mereka mendapatkan ratusan ribu jiwa-jiwa. Saudara, yang kedua mungkin saudara berkata, saya ini anak bermasalah. Saya selalu marah. Saya selalu gagal. Saya berontak sama orang tua. Saya nggak suka yang namanya ketertiban. Saudara, di Mahanaim ada sekolah khusus buat mereka. Namanya Sekolah Raja Wali, saudara. Saudara, isinya semua anak bermasalah. Saudara, anak yang dari umur mungkin saudara kelas 4 SD sudah melakukan perzinahan. Mereka saudara bayangin ya, hari itu salah satu dari mereka mendapat nilai 4 karena memang sudah gak bisa ditolong, jelek banget dan hampir gak ngerjain apapun. Saudara, begitu gurunya pulang, saudara gurunya di depan motor sudah ditodong dengan pisau. Mau dibunuh saudara, karena ngasih dia nilai 4. Kalau saudara tanya guru yang ada di Raja Wali, mereka semua pernah diludahi. Saudara bisa bayangin, mereka pernah dipukul, mereka pernah dijambak saudara. Saudara, tetapi anak-anak ini hari ini menjadi saudara penginjil paling militan. Yang buat saya berkata pada waktu Roh Allah menyentuh mereka, tiba-tiba saudara mereka jadi beyond human. Kalau saudara lihat anak-anak ini hari-hari ini, saudara pergi kemana-mana di seluruh Indonesia, khotbah. Saudara tumpang tangan orang rebah. Saudara, kalau saudara lihat mereka ngeri banget saudara ya. Saudara, ini orang-orang yang awalnya, aduh saudara, saya udah gak bisa ceritain lah kenakalan mereka ini sudah melewati batas normal. Tapi hari ini pada waktu Roh Allah menyentuh mereka, saya itu melihat mereka sampai saya selalu kagum dan saya selalu berkata, Tuhan, Engkau itu ajaib. Saudara, hari itu kami ajak mereka doa. Kami bawa mereka ke sebuah tanah lapang dan kita bilang, ayo kita doa. Dengan cara yang Tuhan taruh di hatimu. Tiba-tiba itu lumpur saudara. Lumpur loh saudara. Mereka tiduran di situ. Kami nanya, kalian ngapain? Dan dia bilang, kami dapat bahwa tempat ini akan jadi Betel. Tempatnya Tuhan. Dia bilang waktu itu Yakub tidur. Dan pada waktu dia tidur, Tuhan beracara di situ. Jadi sekarang kami mau tidur dan kami mau menunggu Tuhan. Beneran saudara. Lumpur, pasir, jejer mereka di situ. Nyanyi, tiduran saudara. Saudara, kami yang tua-tua cuma senyum-senyum dan berkata, pasti Tuhan jatuh cinta dengan kegilaan mereka. Saudara, pada waktu kita buat Monas, saudara, mereka ini apa yang mereka buat? Mereka jalan persis seperti Daud. 7 langkah di depan umum. Saudara, telungkup. Nyembah Tuhan, nyanyi 1 lagu, jalan 7 langkah lagi, telungkup lagi. Saudara, ini anak-anak, aduh saudara. Berapa kali mereka buat saudara KKR di jalan. Mereka di jalan saudara ya. Tanya, siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Siapa yang mau didoain? Ditangkap polisi. Saudara, ditangkap polisi, dimasukin saudara ya ke sel. Mereka ngomong gini, terima kasih ya Pak. Pak polisi bilang, kenapa? Ini ya, sel ini lebih bagus. Lebih bagus dari rumah saya katanya. Rumah saya itu Pak katanya ya, dari seperti kandang. Dan saya juga gak punya uang Pak buat makan. Jadi terima kasih ya Pak, di sini berapa hari Pak, saya makan gratis katanya saudara.
Polisinya lihat sebel dikeluarin. Saudara, ini anak-anak tak terhentikan. Saudara, mereka sangat dahsyat pada waktu Roh Allah. Tapi buat guru-guru mereka tetap nyebelin. Saudara bayangin ditanya begini saudara. Lambang negara Indonesia. Mereka bilang burung Raja Wali. Saudara gurunya ngomong begini, burung Garuda. Mereka bilang enggak. Burung Garuda jelek. Saudara sampai ujian nasional tetap tulisnya apa? Burung Raja Wali. Ini kurang sesetrip memang saudara ya. Enggak mau. Dia bilang pokoknya dari mulut kami, dari tangan kami tidak akan berkata bahwa lambang Indonesia adalah burung Garuda, burung Raja Wali. Karena kamilah Raja Walinya Tuhan. Saudara yang lebih nyebelin lagi kalau ditanya begini. Alat bersih-bersih apa? Orang lain kan bilangnya sapu gitu ya. Dia bilang enggak. Tumen, puting beliung. Ini pokoknya ini generasi yang rada-rada saudara ya. Kalau ditanya lagu kebangsaan. Enggak ada yang mau jawab Indonesia Raya. Mereka langsung tanya. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka semua berdiri saudara. Dan nyanyinya apa? Berdiri di puncak gunung tertinggi. Saudara gurunya dari maksa mereka nyanyi lagu saudara ya kebangsaan sampai sekarang gurunya ikut. Kalau ngomong pagi sebelum sekolah mereka bilang gini. Mari kita berdiri nyanyikan lagu kebangsaan langsung. Pasukan Raja Wali saudara. Gurunya udah menyerah saudara. Katanya Bu udahlah biarinlah Bu katanya ya. Ini memang kelas spesial. Tapi saudara yang aneh. Mereka kalau ujian nasional UAN. Nilainya 8, 9. Terus kalau kami tanya. Kalian ini gimana sih? Kalau di sekolah nilai ngepas. Kalau ujian UAN nilainya 8, 9. Dia bilang ini gampang. Kalau sudah UAN kita pakai semua kepekaan kita katanya. Saudara dan mereka generasi yang berbeda. Generasi yang berbeda. Mereka kalau peperangan tidak mau naik motor, jalan kaki. Bahkan mereka tidak mau saudara ya pakai sepatu. Sekali lagi, saya tidak tahu dengan saudara. Hari ini mungkin anakmu bermasalah, suamimu bermasalah. Mungkin saudara merasa saudara orang yang bermasalah. Tapi saya mau berkata Tuhan sambar aku. Seperti waktu Kapten Marvel disambar saudara. Begitu dia disambar kena ledakan. Dia menjadi beyond human. Saudara ada yang lain. Mungkin hari ini saudara orang baik-baik gak ada masalah. Saudara tadi salah satunya yang ketiga. Dia ini putri, princess. Semua orang latihan perang dia bilang gak boleh. Dia gak usah. Karena dia princess. Saudara dia di negeri yang tidak ada kejahatan. Saudara dia sangat-sangat nyaman dan manja. Perintah mamahnya kepada pengasuhnya adalah kasih semua yang dia mau. Tapi dia memilih perang. Dia memilih negeri yang paling nyaman dia tinggalkan. Dia memilih membela saudara. Dan berdiri buat sebuah bangsa. Saya berdoa. Seberapapun di sini ada orang-orang kaya. Saya masih ingat pada waktu Pak Luki. Saudara hari itu dia menjadi salah satu manajer XL. Saudara ini ngomong 20 tahun yang lalu. Dengan gaji 20 juta. Dan dia memilih tinggalkan itu. Masuk Mahanaim tanpa gaji. Hari itu ada Bu Iren. Saudara Bu Iren itu saudara orang nomor 1 di BCA. Saudara dia juga orang nomor 1 di Permata Bank. Saudara dia pegang 160 cabang. Dan dia dapat award se-Asia.
Saudara menjadi coach, menjadi pelatih terbaik di perbankan. Dan hari itu dia tinggalkan. Dia berkata, saya masuk mana ini? Saya memilih perang. Saya memilih turun ke bawah. Saya memilih berdiri buat bangsa. Saudara, ada yang keempat. Mereka yang sangat muda. Atau mereka yang sangat tua. Mereka yang berkata, saya ini nggak bisa apa-apa. Tapi saudara bisa berkata, aku memilih dilatih. Saudara, itu mereka menghadapi maut berkali-kali. Tapi mereka jadi unstoppable, unbreakable. Saudara, kalau saya ingat yang biasa, salah satunya Ibu Deborah Puji kalau di Mahanaim. Saudara, kalau yang lain begitu aneh, begitu spesial, begitu cemerlang. Hari itu Ibu Deborah Puji datang. Dan dia ini gak bisa khotbah. Saudara, otaknya pas-pasan. Dia gak bisa, saudara ya, melihat alam roh yang sakti gitu. Enggak, saudara. Saudara, gak ada yang bagus dari dia. Dia juga bukan pemimpin yang brilian. Tapi dia adalah orang yang selalu berkata, Bu, biar saya lakukan. Saudara, hari itu tidak ada yang mau jadi penjaga menara doa 24 jam. Dan beliau berkata, saya lakukan. Saudara, hari itu karena kami semua sibuk. Gak ada yang mau nungguin tukang ngecat atau tukang bangunan. Dia berkata, saya lakukan. Hari itu karena kami semua khotbah. Karena kami semua, saudara ya, pergi nginjil. Gak ada yang mau untuk bagian apa, saudara? Ngurusin dapur, ngurusin menu. Dan dia berkata, saya. Saudara, hari itu setiap kali kami menghadapi masalah. Setiap kali kami dipanggil polisi. Setiap kali kami mau, saudara, berurusan. Dia selalu ngomong begini, saya aja yang ngadepin. Saya yang paling tidak akan dituntut apa-apa. Saya akan bilang aja saya orang bodoh, gak tahu apa-apa dan saya yang salah. Saudara, dia menyodorkan dirinya dari waktu ke waktu. Dan hari ini dia menjadi salah satu orang terkuat. Saya berdoa, saudara, berkata Tuhan, siapapun aku mau jadi orang yang ambil bagian dalam lawatan terakhir, dalam perang terakhir. Saudara, suka dan suka, kita ada dalam perang terakhir, lawatan terakhir, kemuliaan terakhir. Yang akan melebihi dari kemuliaan yang sebelumnya. Tapi pilihan di tangan saudara. Saudara mau berkata enough. Saudara mau berkata saya bukan siapa-siapa. Dan saudara terus ada dalam mindermu. Atau dalam kelemahanmu. Atau dalam persoalanmu. Atau saudara berkata siapapun saya mau masuk. Dalam perang terakhir, kemuliaan terakhir, lawatan terakhir. Dan saya tahu Tuhan sudah sangat siap untuk memakai setiap kita. Amin. Tuhan sudah sangat siap. Tuhan itu sudah bergairah. Tuhan sudah sangat pengen menyambar saudara. Tuhan sudah sangat pengen melatih saudara. Tuhan sudah sangat pengen kasih pedang, kasih senjata, kasih apapun hikmat. Tapi dia tunggu kita.
Seberapa kita menginginkan? Seberapa kita menginginkan? Saya berdoa ada sebuah sambaran api di dalam ini yang berkata, yes, me Lord, saya Tuhan, saya Tuhan. Utuslah aku, pakailah aku. Dan saudara akan jadi yang besar, jadi yang ajaib, jadi yang beyond human, jadi yang supranatural. Saudara, kuncinya apa? Engkau harus mau upgrade. Engkau harus mau upgrade. Karena banyak orang, saudara, dia gak mau upgrade. Saudara, mereka berkata, saya sudah lakukan banyak. Dan mereka putus asa. Tidak cukup, saudara. Hari-hari ini, saudara, tidak cukup. Tuhan bilang, nah, aku butuh yang lebih besar. Aku butuh mengupgrade kamu. Aku butuh menarik kamu. Aku butuh banting kamu. Aku butuh sambar kamu. Aku butuh korbanmu. Dan persoalannya, apakah kita mau? Sekarang kita lihat. Apa sih yang Tuhan mau upgrade? Saudara, hari ini kita temanya adalah musim yang baru. Tapi musim yang baru adalah pertamanya upgrade. Upgrade. Jangan sampai tidak ada yang di-upgrade dalam hidupmu. Mari, sudah dinyalakan upgrade? Saudara, yang pertama ada di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Oke, ya. Saya bacakan buat saudara, ini terjemahannya, bawahnya bahasa Inggrisnya. Saudara, dikatakan, di setiap kota Paulus dan Barnabas menguatkan kehidupan para pengikut Yesus. Dan memberikan semangat kepada mereka untuk masuk semakin dalam. Di dalam kedalaman iman mereka. Mereka juga mengajarkan bahwa kita butuh untuk masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Karena itulah satu-satunya cara bahwa kita dapat menanggung pencobaan penganiayaan kita yang banyak itu. Saudara, yang pertama dia bilang, ayo masuk semakin dalam. Saudara, hari-hari ini kami semua sedang berusaha masuk semakin dalam. Saudara, semakin dalam apa? Pengertian, iman, cinta, saudara, kedalaman. Dan itu butuh effort, butuh kerja, butuh kemauan. Kami melatih dan melatih. Ada banyak orang, saudara, ya. Dia baca Alkitab, ya udah, pokoknya baca aja. Kalau saudara mau semakin dalam, coba ambil bahasa Inggrisnya. Saudara coba berkata, Tuhan, kasih aku wahyu baru. Kasih aku wahyu baru. Saudara, kalau engkau mau masuk semakin dalam, coba dengerin punyanya Kathryn Kuhlman. Dengerin semua nabi-nabi. Saudara coba dengerin, baca buku. Dan berkata, tarik aku Tuhan, semakin dalam. Saudara, sejujurnya ya, kalau saudara sudah baca pengalaman dan banyak kesaksian, kita tuh malu, saudara. Saudara, buat saya, kita ini Bahtera sering merasa sudah paling ajaib korbannya. Tapi coba bayangin Heidi Baker ya. Saudara, dia orang Kanada. Dan dia itu S2. Pada waktu dia berkata, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Tuhan bilang begini, pertama nak, kamu tidak bisa aku pakai kalau kamu tidak bisa mengerti mereka. Dan dia bilang, maksudnya Tuhan, tinggal dengan pemulung, tinggal dengan orang miskin. Dan dia bilang, pertama nih saudara, tugas pertama dia, Jakarta. Tapi masuk ke tempat pemulung, harus tinggal. Bayangin saudara, Ibu Iin, ya, saudara nggak pernah tinggal, tidur sama pemulung. Saudara, beda loh, saya buka rumah saya, pemulung datang 2 jam, saya suruh pulang, rumah saya bersihin, saya tidur ber-AC. Betul kan?
Hedy Baker 6 bulan masuk ke tempat pemulung. Tidur di sana. Di rumah mereka. 6 bulan. Selesai lulus, Tuhan bilang ini, bagus nak. Itu adalah batu loncatan. Sekarang kamu ke Mozambik. Yang keadaannya dia bilang 5-10 kali lebih parah daripada waktu dia harus tinggal di tempat pemulung di Jakarta. Hari ini dia dipakai Tuhan dengan ajaib. Saudara, dia menangkan jutaan jiwa buat Tuhan. Dan seringkali kita cuma lihat dan berkata, wow, dia bukan orang kaya. Tapi dia orang yang mau masuk lebih dalam. Hari ini seberapa kita mau lebih dalam? Seberapa kita mau di-upgrade Tuhan lebih dalam? Saudara, dikatakan masuk dalam dimensi kerajaan Allah. Saudara, Hedy Baker adalah orang yang selalu pakai logika. Tapi pada waktu dia ada saudara di Afrika, Tuhan ngomong begini, nak, aku sengaja gak akan kasih kamu uang. Supaya kamu hidup jalan dengan dimensi keajaiban. Bukan dimensi otakmu. Saudara, dan Tuhan kasih dia, ini awalnya ya, 34 anak saudara. Untuk dia pelihara tinggal bersama-sama. Ini anak-anak panti asuhan, anak-anak saudara yatim piatu. Dan dia tinggal dengan 34 anak. Tapi dia bilang Tuhan sengaja. Saudara bayangin 34 anak, dia cuma punya 1 singkong. Dan dia bilang Tuhan senyum. Dia cuma bilang Tuhan senyum. Tuhan bilang seperti aku. Lakukan. Potong-potong. Bagiin. Dan gak pernah habis. Sampai mereka semua kenyang makan. Dan itu tidak sekali saudara. Dia harus hidup seperti itu selama berapa? 10 tahun. Saudara, kalau orang kasih pizza, dia bilang itu kita pesta cuma 1, tapi selalu cuma 1 loyang. Dan dia harus doa, mujizat pelipat gandaan. 10 tahun. Saudara, dia bilang gak ada air di sana. Gak ada pipa ledeng. Jadi untuk mandi aja dia harus ngundang hujan. Yang normalnya hujan bisa datang sebulan sekali. Saudara, dia bilang untuk mandi saja dia harus perintahkan hujan. Saudara, belum dia menghadapi penyamun. Saudara, belum dia menghadapi teroris. Dan itu membuat dia melatih supranatural. Dia bilang gak ada dokter. Dia harus membantu orang melahirkan. Saudara, patah kaki. Dan dia berkata semua dia hadapi dengan doa. Sampai hari ini saudara, dia sudah membangkitkan lebih dari 300 orang mati. Sekali lagi, kalau hari ini Tuhan biarkan engkau dalam keadaan supranatural. Saudara bilang, Bu, maksudnya siapa yang kurang uangnya? Siapa yang di dompet sudah menipis? Dan secara manusia gak akan cukup buat akhir bulan. Jangan bilang begini ya, Tuhan lagi gak memberkati. Ubah cara mikirmu sekarang. Saudara berkata, terima kasih Tuhan, latihan supranatural. Berani?
Saudara bisa ngerti siapa yang hari-hari ini sedang sakit? Dan saudara jangan mikir ke dokter. Saudara bilang gini, terima kasih Tuhan latihan supranatural. Saudara saya juga. Saudara ada teman kami lagi bermasalah dengan polisi. Dan tiap hari kami kerjanya apa? Memerintahkan. Keluarin gak? Keluarin gak? Keluarin. Saya berkata saya gak mau tahu. Saya sedang latihan supranatural. Saudara, toh kami menghadapi berkali-kali. Saudara, kami menghadapi pada waktu Mahanaim berkali-kali diserbu. Saudara, kami menghadapi berkali-kali Mahanaim gak pernah ada duit. Saudara, berkali-kali setiap kali kita KKR. Kemarin pada waktu Monas. Saudara tahu gak pada waktu Monas itu transportnya aja, transport kalau dihitung uang. Saudara buat transport kalau dihitung uang, itu butuh 5M cuma transport. Saudara tanya, Bu uangnya berapa? Buat transport jatahnya cuma 300 juta. Dan hari itu salah satunya Pak Luki, saudara. Pak Luki itu ngisi, saudara ya, ngisi e-money. Yang buat ngetap itu loh saudara, buat orang naik bus sama naik kereta. Saudara dia bawa kartu 10 dan dia nunggu di situ dan satu kartu cuma bisa diisi 10 juta. Saudara, dan dia sudah bawa 10, dia berpikir sudahlah, saya pokoknya seberapa saya bisa masukin orang naik bus sama naik sama naik kereta, saudara. Saudara, dan dia di situ pertama masih bisa ngetap. Lama-lama orang banyak supir busnya begini. Sudahlah Pak, naikin. Ini udah gak keburu kalau ditap satu-satu. Dinaikin. Saudara akhirnya naik tanpa ngetap, saudara. Saudara kemudian kereta api juga sama. Saudara yang jaga kereta api pertamanya masih ngetap satu-satu. Lama-lama begitu banyak orang bilang gini, Pak saya buka daripada kerusuhan. Saudara dibuka semua masuk. Jadi kalau saudara nanya, akhirnya saudara dari 300 juta yang kepake berapa? Di bawah 100 juta saudara. Saudara dan tanya, Pak mujizat? Bukan mujizat Bu, ketakutan supirnya, tapi jadi mujizat. Saudara ujungnya semua dimasukin. Gak pakai bayar. Saudara itu baru mujizat saudara ya. Soal yang namanya bus dan kereta. Pak Jo kalau saudara tahu dia bagian bikin saudara Indomie, Popmie saudara. Saudara, dan mereka punya mesin-mesin air panas. Saudara, dan mereka pakai orang antre, orang teriak-teriak, cepat Pak, cepat Pak, cepat Pak. Saudara, dan mereka kerjain dari pagi sampai sore. Saudara, setelah sore tutup. Mereka bingung barusan. Loh, tadi yang ngisi airnya siapa? Saudara, itu cuma bisa dipakai buat 100. Saudara, satu itu cuma buat 50 Popmie. Sedangkan saudara mereka sudah keluar ribuan Popmie. Gak ada satupun yang ingat saudara untuk nambah air. Saudara bisa ngerti maksud saya? Saudara, setelah selesai orang antre terus teriak. Jadi mereka terus isi. Saudara, kita ini sudah alami sangat banyak supranatural. Tapi banyak pada waktu kita kembali ke rumah kita. Kita mulai lagi berkata yang normal. Tapi Paulus bilang gak bisa nak. Di depan akan lebih banyak lagi orang yang harus kita tolong. Orang yang harus kita berkati. Mari latih hidupmu untuk berjalan supranatural. Amin. Upgrade. Upgrade. Saudara, kalau anakmu nakal, sudahlah. Dibilangin gak bisa, supranatural aja. Saudara, kalau istrimu bermasalah, suamimu bermasalah, udahlah supranatural aja. Amin.
Saudara, saya kasih kesaksian beberapa supaya saudara ini semangat supranatural. Saudara, ada seorang anak, saudara nuakalnya setengah mati. Saudara, dan kemudian nggak naik kelas. Pada waktu nggak naik kelas, anaknya datang ke orang tuanya dengan sangat galak ngomong gini, minta uang. Buat apa nak? Buat beli rapot. Sekalian beli ijazah katanya. Saya nggak mau sekolah. Ngapain sekolah? Beli rapot, beli ijazah aja. Saudara, orang tuanya bilang daripada saya berantem, anaknya tambah kepahitan, saya kasih uangnya. Kasih uangnya. Terus begitu anaknya pergi, dia masuk kamar. Dia bilang gini, Tuhan, itu anakmu. Ajar Tuhan. Didik Tuhan. Seperti yang kau mau. Saudara, dia ini sudah sampai ke tempat orang mau beli. Sudah ngasih uangnya. Tiba-tiba saudara, Tuhan kasih hatinya itu jedok sampai nih anak normal, anak muda, laki. Saudara, dia mau pingsan, kena serangan jantung. Dia bilang gini, waduh, dia bilang gini, saya tahu Tuhan tidak boleh. Dia bilang gini, Pak, uangnya balik. Dia bilang ke orang tuanya. Dia bilang, Tuhan gak mau Pak. Tuhan buat saya tadi sudah mau copot jantung saya sampai saya udah ngeletak. Dan Tuhan bilang di hati saya, kamu melawan aku, saya bunuh kamu. Gak berani saudara. Saudara, dan dia bilang sama papahnya, Pak, aku sekolah Pak, balik. Saudara, dan begitu anak ini mau balik, tiba-tiba gurunya ngomong begini, Pak, itu anak model begitu, kalau disuruh ngulang, nanti tambah gak sekolah. Terus papanya nanya, terus jadi gimana? Gini aja, saya dipanggil. Dan dibilang begini, saya kasih kamu 3 bulan percobaan ya. Kalau nilaimu bagus, kamu sekolah terus. Kalau nilaimu jelek, kamu ulang. Saudara, dan 3 bulan mendadak berubah total. Juara kelas. Dan hari ini jadi WL, jadi saudara ya pengkhotbah, saudara melayani Tuhan dengan ajaib. Saudara, dan setiap kali orang tuanya ditanya, kapan anakmu dijamah Tuhan? Dia bilang di tempat jual beli transaksi. Rapot dan ijazah palsu. Berapa banyak kita berpikir Tuhan harus menjamah di gereja. Anak ini gak pernah dijamah di gereja. Kalau ke gereja bikin ulah. Sampai orang tuanya bilang terserahlah, kamu gak mau ke gereja terserah. Daripada di gereja keluar masuk ngerokok di depan gereja. Orang tuanya malu. Sekali lagi yang supranatural. Dan Tuhan berkata, aku sedang mau bergerak dengan engkau. Yang supranatural. Amin. Mari masuk lebih dalam. Mungkin saudara bilang, Bu, persoalan saya bukan yang supranatural, ekonomi. Saya kasih satu kesaksian. Saudara, dia seorang yang pedagang, rugi, wah segala macam lah. Karena dia memang gak teliti dan sebagainya, hancur. Saudara, dan akhirnya saudara, bosnya dan orang yang ngasih dia utang, saudara ya, masukin dia ke penjara. Saudara, pada waktu dia masukin di penjara, dia sangat pengen, saudara, untuk pakai uang, pakai temennya, koneksi, saudara ya, untuk saudara dia itu keluar dari penjara. Tapi hari itu dia berdoa, saudara, dia bilang, Tuhan, ini hidupku. Dan aku tahu aku ini usaha kerja selalu kacau. Dan Tuhan bilang, ya nak, karena itu masuk penjara. Tuhan bilang, jangan coba keluar. Jadi berkat di penjara. Dan saudara, di penjara dia masuk sekolahnya Tuhan. Yang pertama Tuhan minta apa? Dia ngosek WC semua penjara. Jadi semua kamar, bukan kamarnya dia. Dia menawarkan diri buat ngosek WC, saudara. Saudara, sampai polisi, sampai semua berkata begini, kamu tuh gila ya, orang lain gak mau, kamu ini menawarkan diri. Dia bilang, iya disuruh Tuhan.
Saudara, dia tawarkan diri, dia ngosek WC seluruh penjara. Saudara, yang kedua Tuhan bilang, kamu setiap kali minta istrimu kirim makanan, walaupun sederhana yang enak, bagikan ke semua. Saudara, dia setiap hari istrinya kirim makanan, saudara, dia bagiin semua. Yang ketiga Tuhan bilang, kamu minta gitar. Dan kamu harus setiap hari nyembah keras-keras. Saudara, jadi kerjaan dia, saudara, setiap hari nyembah keras-keras, dari dilemparin batu, ditendang, saudara, sampai semua orang mendengarkan. Dan dalam 1 bulan 70 orang terima Yesus. Tanpa saudara, tanpa dia bersaksi, hanya lewat lagu dan pujian. Saudara, setelah 70, saudara, tiba-tiba kepala penjaranya ketakutan kalau semua jadi Kristen. Dia dipaksa keluar, saudara. Dia nggak minta keluar, dipaksa keluar. Dia bilang, kalau kamu terus-terusan di sini, pertama kamu udah nggak ngasih uang, nggak ngasih keuntungan, dan kamu bikin semua orang jadi Kristen. Udah keluar aja daripada masalah. Saudara, dia dikeluarin. Pada waktu dia keluar, dia bilang, Tuhan, aku ini mesti ngerjain apa? Bosnya yang lama, yang dirugikan sama dia, datang dan berkata begini, saya tahu kamu sudah ngaku, lebih baik saya pakai kamu, orang yang sudah tahu semua lubang-lubang kesalahan yang lama. Dia bilang, saya kasih kamu kesempatan baru. Saudara, dan hari ini dia berhasil kaya raya. Sekali lagi, jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin. Seberapa saudara hari ini berkata, Tuhan, aku mau di-upgrade. Walaupun caramu seringkali nggak enak, tapi aku mau di-upgrade. Aku mau belajar dari semua kejatuhan. Aku mau berubah caraku. Aku mau berubah karakterku. Aku mau berubah dari kebodohanku. Aku mau dilatih, walaupun itu berarti dibanting berkali-kali. Aku mau berkorban. Masuk lebih dalam. Karena kita butuh upgrade. Saudara, yang kedua, saudara, kita butuh upgrade karakter. Ini yang kedua. Saudara, ayatnya berkata di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Justru karena itulah kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, seringkali yang membuat Tuhan itu nggak bisa kasih uang, Tuhan nggak bisa kasih gereja besar, Tuhan nggak bisa kasih yang namanya karunia besar, Tuhan gak bisa kasih yang namanya kepercayaan, Tuhan gak bisa kasih saudara mungkin anak, Tuhan gak bisa kasih apapun yang engkau inginkan. Seringkali penghambatnya cuma satu, saudara. Karakter. Itu 80% dari penghambat. 80%. Ada banyak orang berkata, Bu, ini faktor serangan. Iya, tapi kurang lebih 10%. Yang berkata lagi, Bu, ini faktor saya ini bodoh. Tenang, itu 10%. Saudara mungkin berkata, Bu, saya belum berhasil karena Tuhan belum berkenan. Ya, Tuhan belum berkenan karena karaktermu belum jadi. Penghambat terbesar 80% adalah karakter. Saudara, saya ini sudah keliling dunia dan saya melihat orang yang berhasil. Saudara, di atas dan tetap di atas. Ujungnya satu, karakter. Karakter.
Saya pernah ke satu tempat, saudara di Surabaya, sekarang beliau sudah meninggal. Saudara, hari itu saya ketemu dengan seorang pendeta yang khotbahnya nggak bagus. Saudara, tapi jemaatnya 7.000. Saudara, tempat kebaktiannya itu kecil. Saudara, tempat kebaktiannya ini 2 yang tengah ini, ya, sampai segitu aja, tapi susun ke atas. Jadi saudara, dia sampai 5 lantai. Tapi jemaat itu nggak lihat pendetanya, cuma pakai layar. Saudara, cuma pakai layar dan bukan LED begini loh. Saudara, layar putih, jadi nggak ada muka pendetanya. Saudara, dan semua tetap hadir kebaktian. Saya karena pernah khotbah 3 kali di situ, saya tuh kagum. Kagum, hormat sungguh ini saudara ya. Loh, ini pendeta khotbah nggak bagus, ngomong aja, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bagaimana jemaat bisa sekian banyak? Mending kalau tatap muka, cuma tatap layar. Saudara, dan saya nanya, dan mereka berkata, Bu, mereka datang itu bukan untuk khotbah. Mereka datang bukan untuk musik. Jadi mereka datang untuk apa? Untuk salaman. Karena buat mereka salaman sudah cukup. Saudara, pendeta ini doa sehari itu 3-4 jam. Dia tidak pintar organisasi. Dia tidak pintar bikin acara. Dia tidak pintar bikin tarian. Saudara, dia cuma doa 3-4 jam. Setelah itu apa yang dia buat? Dia besuk satu-satu. Pada saat saya datang ke dia, umurnya udah 70. Saudara, tetapi saudara, buat jemaat yang diganggang, dia masih naik sepeda besuk ke rumahnya. Cuma salaman sama mereka dan doain mereka. Gak ada doa spektakuler, gak ada. Saudara, kalau hari Minggu, saudara, dia datang dari jam 5. Saudara, kebaktian pertama jam 6, jam 5 dia sudah berdiri buat jemaat salaman. Saudara, dan sudah diatur, kalau yang sudah salaman paginya, pada waktu pulang gak boleh salaman, saking banyaknya. Dan semuanya sudah diatur begitu. Karena semua harus dia salami satu-satu. Saudara, gak pernah dia nengking, suara keras. Tapi setiap kali dia salaman, setiap kali dia doa, Tuhan memberi jawaban. Tuhan mendengarnya. Kalau ditanya ini modalnya apa? Doa 4 jam besuk, cuma itu modalnya. Tapi hari ini kalau saudara tanya Bu Iin, ibu bisa? Enggak. Saudara, saya sejujurnya enggak punya waktu. Hidup saya, saudara, dari satu rapat ke rapat lain. Saudara, hidup saya, saudara, begitu banyak hal yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan dalam hidup saya sekolah dari TK, playgroup malahan, sampai S1. Saudara, kami punya unit ya. Saudara, ada 20 unit. Saudara, ada tarian, ada musik, ada bisnis, ada pelangi, ada care. Saudara, ada saudara rock, ada anak muda, ada doa, sekolah doa, ada STT. Saudara, dan itu saya ketemu dan rapat aja, saudara ya. Waktu saya sudah benar-benar habis ludes, saudara. Tapi kalau saudara tanya, ya itulah yang saya bisa kerjakan. Saya benar-benar gak bisa kerjakan banyak. Saya cuma bisanya rapat, ngomong, ngatur. Tapi itu harus saya kerjakan dengan rajin.
Orang berkata, kenapa tidak suruh jalan sendiri? Gak bisa. Itu tanggung jawab saya. Saya harus tahu. Saya harus bawa itu di depan Tuhan. Ya, setiap orang punya cara yang berbeda. Setiap orang punya tanggung jawab yang berbeda. Tapi sekali lagi, seberapa besar Tuhan kasih dalam hidupmu, tergantung karakter. Saudara, dan ayatnya di sini, kamu harus tambah kepada imanmu kebajikan. Saudara boleh punya iman, tapi saudara tidak punya kebaikan. Ada orang sakit, saudara bilang gini, ya dosa tuh pasti. Nah itu nggak bajik namanya. Kalau saudara punya kebajikan, lihat orang sakit, saudara datang mendoakan. Imanmu tambah kebajikan. Saudara, ada orang yang punya iman, tapi nggak peduli orang lain. Saudara dengar bilang, oh jemaatnya ada yang sakit, nggak peduli. Jemaat ada yang kurang duit, nggak peduli. Saudara, Alkitab bilang tambahkan kebajikan. Tambahkan kebajikan. Biar orang lihat kebaikanmu dan memuliakan Tuhan. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan.
Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.